Sekarang pilihannya adalah teman-teman mau produksi di tempat sendiri yang tidak berizin, lalu nanti kena masalah, ya. Aduh, ini parah sih ya. Teman-teman, saya sampaikan lagi ya. Saya udah pernah menyampaikan ini dari sejak pertama kali saya membuat video ini. Artinya sudah dari beberapa tahun yang lalu. Terkait perizinan Badan POM ya. Oke, ini video singkat saja. Jadi kalau teman-teman masih ada yang bertanya tentang apa yang saya sampaikan di sini, maka akan saya berikan video ini saja. Oke? Jadi teman-teman kalau mau mendapatkan izin edar Badan POM ya, dengar baik-baik. Kalau teman-teman mau mendapatkan izin edar Badan POM, maka teman-teman itu harus memproduksi, ya ingat, harus memproduksi barang yang teman-teman miliki itu di tempat produksi, di fasilitas produksi yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Badan POM. Ya, saya sampaikan sekali lagi. Kalau teman-teman mau mendapatkan izin edar Badan POM, nomor izin edar produk NIE, nomor izin edar, maka teman-teman harus memproduksi barang tersebut di fasilitas produksi yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Badan POM. Titik. Jadi tidak perlu lagi bertanya, Mas, kalau misalkan saya pengen dapat izin edar, boleh nggak saya produksinya di rumah saya? Saya ada lokasi di rumah saya, bisa nggak? Nggak bisa, ya nggak bisa. Ya, kuncinya tadi yang pertama, harus di fasilitas produksi yang sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Sertifikasi apa? Sertifikasinya adalah yang pertama ya. Kalau teman-teman mau produksi kosmetik, itu ada yang namanya sertifikasi CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik. Ya, ingat kosmetik CPKB. Ya, kalau misalkan obat tradisional, itu kalau obat tradisional sertifikasinya adalah CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Ya, jadi kalau teman-teman mau mendapatkan izin edar, pertama harus punya fasilitas produksi dulu. Ya, yang disertifikasi, yang diaudit oleh Badan POM, yang diakui oleh Badan POM bahwa tempat produksi tersebut adalah tempat produksi yang layak sesuai dengan standarnya mereka. Kalau sudah memiliki ya fasilitas produksi, barulah nanti teman-teman mengajukan izin edar ya ke Badan POM. Kurang lebih begini ceritanya. Badan POM, BPOM, saya nih kan udah punya fasilitas produksi, ini saya mau bikin produk nih di tempat saya, ini saya mau daftarin dong nomor izin edarnya. Oke, kata Badan POM, gitu loh ya. Jadi teman-teman jangan bertanya lagi, ini Mas, kalau saya mau produksi ya kan, nomor izin edarnya di tempat Masnya keluar, tapi saya produksinya di tempat saya, boleh nggak? Nggak boleh, bahaya. Kenapa? Nanti karena itu tidak akan terstandar ya, bahan bakunya tidak terstandar dan produk jadinya juga tidak terstandar. Kalau ada bahaya apa-apa, yang diaudit adalah nanti tempat produksi yang tempat mendaftarkan izin edar tersebut. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, Mas, saya kan pengen daftar izin edar gitu kan, nggak punya fasilitas produksi, gimana caranya? Ya caranya cuma satu, maklun, atau bahasa Inggrisnya itu toll manufacturing ya. Jadi maklun itu ya, ini saya ulangi lagi berkali-kali karena pertanyaan ini selalu muncul lagi gitu ke WA saya gitu kan, nanya lagi sesuatu yang sama, yang basic banget, yang kalau misalkan teman-teman nonton video-video saya di playlist di sini ya, di playlistnya regulasi itu lengkap semuanya di sana. Jadi terpaksa saya harus ulangi lagi ya. Kalau teman-teman nggak punya fasilitas produksi, maka langkah lanjutannya adalah teman-teman maklun, nebeng produksi di tempat orang lain.
Tapi kan harus bayar. Ya iya atuh, bayar. Namanya juga nyewa tempat produksi orang lain. Sekarang pilihannya adalah teman-teman mau produksi di tempat sendiri yang tidak berizin, lalu nanti kena masalah, ya kan? Tapi misalkan harganya terjangkau, murah meriah, nggak ada ongkos produksi yang terlalu tinggi, atau teman-teman maklum di tempat orang lain, secara regulasi aman, tidak akan terjadi apa-apa. Ada biaya tambahan di sana yang itu sebetulnya bisa dihitung dan bisa dinegosiasikan dengan pemilik pemilik pabrik yang punya sertifikasi tadi itu, gitu loh. Jadi itu pilihan-pilihan saja. Kalau saya lebih memilih ya produksi di tempat yang sudah berizin dong, ya kan, supaya apa, produk kita juga nanti terstandar. Di situ ada keterangannya adalah POM apa, POM NA, POM TR, POM MD, POM TI, POM banyak lah gitu ya, banyak banget. Itu jadi pilihan buat teman-teman, silahkan. Jadi jangan tanya lagi ya, jangan tanya lagi. Jangan tanya lagi, Mas, kalau misalkan ini gimana, misalkan itu gimana. Mas, produksinya di tempat saya bisa nggak dapat izin edar? Nggak bisa, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa pokoknya ya, nggak bisa. Oke, itu ya, itu tuh. Kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan ya di WhatsApp saja di nomor saya, silahkan saya cantumkan di sini 0812 1246 9543, di IG saya Novanway Maulana, IG saya ya. Dan di TikTok saya juga ada, tapi sekarang sudah jarang aktif ya. Di TikTok itu ada Way212 ya. Oke, kalau misalkan teman-teman mau baca-baca tulisan-tulisan saya, blog saya itu ada di novanway.com. Oke. Nah, info terbaru dari saya sedang membuat naskah buku. Saya sedang membuat naskah buku ya. Di buku itu saya menjelaskan, saya spill ya informasinya. Di buku itu saya menjelaskan step by step bagaimana kita itu membangun bisnis dari awal ya sampai teman-teman itu punya aset miliaran. Ya, saya pernah mengalami ini ya kan, selama 10 tahun saya memang di dunia herbal dan kosmetik. Ya kan, memimpin perusahaan yang awalnya kita nggak ada apa-apa, nggak punya duit, ya kan. Sekarang aset sudah miliaran, punya perusahaan, tentu bukan punya saya, gitu kan. Punyanya perusahaan, gitu. Tapi saya yang memimpin perusahaan tersebut. Nah, saya sedang menuliskan itu step by step, ada sekitar 10 bab kurang lebih, ya kan. Ini sedang mau tahap masuk untuk pencetakan, ya, pencetakan buku tersebut. Di percetakan nanti akan saya spill lebih lanjut lagi informasi harga dan lain sebagainya. Ya, ini untuk siapa saja? Ini cocok untuk teman-teman yang baru mau yang baru mau belajar bisnis ya, atau teman-teman yang sudah masuk bisnis tapi masih blank, gelap banget. Ini harus gimana saya kalau mau masuk dunia bisnis ya? Atau teman-teman yang baru lulus kuliah atau sedang kuliah ya, yang mau masuk ke dunia bisnis ya, seperti apa masuk di dunia bisnis untuk pemula, itu cocok banget ya buku ini. Nanti akan saya spill lebih lanjut lagi. Oke, jangan lupa follow IG saya, kemudian subscribe juga channel YouTube saya. Jangan lupa like dan juga share. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ingat, jangan nanya lagi yang aneh-aneh, yang basic-basic nggak usah deh. Jadi saya harus balik lagi gitu ya. Kalau yang basic-basic masuk sini aja nih di video ini. Ya, tonton video ini sampai selesai. Ya.